Selamat malam pemirsa, senang sekali Perempuan Bicara malam hari ini kita siarannya untuk pertama kali dari kafe. Kenapa? Biar langsung bisa bareng sama pengunjung-pengunjung di kafe juga ya. Walaupun tadi sedikit tadi di awal mungkin kita lihat ini temanya berat ya. Soal dianggap ada penghinaan. Ini Bang Rocky Gerung terancam masuk bui. Waduh, sudah menjadi pusat perhatian dari publik juga dibicarakan banyak pihak. Ada laporan juga sudah masuk ke polisi. Pasti para pengunjung, teman-teman pengunjung sudah baca juga beritanya. Nah, kita akan bahas malam hari ini selama 1 jam ke depan. Saya Balkis Manisang akan menemani Anda di Perempuan Bicara. Dan tentu yang bicara juga kan perempuan-perempuan gitu ya. Karena perempuan bicara. Nah, saya perkenalkan dulu ya. Yang pertama ada Prof. Husnul Maria, dosen ilmu politik Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof, terima kasih. Pak Bilkis. Kita santai-santai tapi serius ya. Di kafe soalnya. Iya di kafe soalnya Prof. Jadi biar kita banyak bisa berbincang juga dengan teman-teman. Oke, lalu kemudian ada Ibu Nik M. Kuntarto, saya panggilnya Bu Nik aja ya. Ahli forensik linguistik. Selamat malam semuanya. Salam cinta bahasa Indonesia. Baik, salam cinta bahasa Indonesia ya. Oke. Lalu kemudian juga ada Ibu Leli Ariane, pakar komunikasi politik UNAS, saya panggilnya Uni Leli. Selamat malam. Selamat malam Balkis. Terima Sehat kasih ya. Uni sudah hadir di sini. Oke baik, dan satu lagi ini kayaknya yang paling merah menyala ya. Ada Mbak Sheryl Tanzil, politisi PSI, apa kabar? Selamat malam Mbak Sheryl. Halo semua, thank you untuk kesempatannya diundang bisa satu forum dengan senior-senior semuanya. Senang, ini sudah nggak sabar mau nunggu ya. Tapi kita juga nanti akan dengar dari para pengunjung kafe yang ada di sini. Nah, kita lihat dulu informasinya seperti apa tentang dugaan menghina presiden. Rocky terancam masuk bui. Rocky Gerung kembali melontarkan pendapat kontroversial. Dugaan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo saat Rocky menyinggung langkah presiden yang pergi ke Cina untuk menawarkan ibu kota Nusantara. Potongan video Rocky tersebar di media sosial. Buntutnya Rocky dilaporkan ke polisi atas dugaan penghinaan kepada Presiden Jokowi. Lalu, bagaimana respon presiden terkait kata-kata Rocky? Apa? Terakhir, paling terakhir. Itu hal kecil lah. Saya kerja aja. Ya. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko ikut bersikap. Jangan coba-coba ganggu Presiden Jokowi. Saya akan berdiri paling depan. Sementara ada juga elit politik yang menganggap pernyataan Rocky Gerung masih dalam batas wajar. Kalau seperti ini, jadinya kritikan atau hinaan. Baik, saya udah lihat ya informasi seperti ini sudah dibicarakan kira-kira berapa hari belakangan ini. Tapi saya mau dengar dari Mbak Sheryl. Mbak Sheryl, jadi Bang Rocky kan memang terkenal dengan suka mengkritiknya begitu kan. Memberikan input-input yang konstruktif dan mungkin juga menggigit gitu ya Mbak Sheryl. Oke, tapi menurut Mbak Sheryl apa yang diucapkan Bung Rocky dalam sebuah forum begitu ya. Penghinaan atau seperti apa? Oke, thank you ya untuk kesempatannya. Kalau saya sebagai orang yang mengagumi Pak Jokowi dan sebagai orang yang ngefans sama Pak Jokowi tentunya itu sebel banget dengar Rocky Gerung ngomong seperti itu. Tapi Rocky will be Rocky. Rocky Gerung ya seperti itu dan kami di PSI, kami adalah partai yang sangat mendukung kebebasan berekspresi. Dan dalam demokrasi yang sehat, kebebasan berekspresi itu kan memang dilindungi undang-undang ya. Di konstitusi kita pun di 28, pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu menjamin itu. Dan kalau kita lihat seperti apa reaksi dari istana, Valdo Maldini, salah seorang politisi PSI juga yang sekarang duduk di salah satu staf di istana, sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak akan melayangkan pengaduan. Dan kita tahu ini kan delik aduan ya, dari kepolisian sudah bilang ini delik aduan. Dan dari saya pribadi saya merasa Pak Jokowi nggak mungkin, begitu saya dengar pertama videonya, wah ini ya Rocky banget lah gitu ya. Saya ada feeling ini Pak Jokowi nggak akan melakukan pengaduan. Dan ternyata betul istana mengatakan mereka tidak akan melakukan itu. Kalau tadi kita lihat Pak Muldoko agak keras ya, bahkan sudah memakai ketentaraannya. Itu wajar karena Pak Muldoko itu tentara backgroundnya. Memang seperti itulah gaya tentara ya. Tapi kita lihat lagi Gibran, anak presiden. Gibran kan ketika ditanya oleh wartawan malah bilangnya, ah saya belum nonton videonya.
tapi sih nggak akan gugat, santai aja. Biarkan publik yang menilai. Pak Jokowi pun sudah ditanya oleh wartawan ya, jawabannya apa? Nggak apa-apa, itu udah biasa, itu hal-hal kecil, kita sih fokus kerja aja. Jadi saya melihat ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia itu sudah begitu ada ruang yang besar dan kita harus menghormati ya bagaimana seorang presiden memberikan ruang yang begitu besar, tiap hari ada hinaan, cacian, makian. Toh dia satu fokusnya bagaimana bekerja yang terbaik memberikan kepada negara. Jadi dijawabnya itu bukan dengan undang-undang ITE atau undang-undang pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Tapi dia membuktikan dengan bagaimana dia bekerja sehari-hari. Dan pada akhirnya kita serahkan kepada publik. Apalagi survei, beberapa survei dari LSI sudah 2 kali ya. Ada di bulan April, bulan Juli. Ya. Itu menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi lebih dari 80%. Dari SMRC juga, itu juga lebih dari 80%. Saya rasa itu sudah cukup menjawab ya. Oke. Seperti apa perkataan Rocky dan seperti apa presiden kita menunjukkan kedewasaannya dalam menjalankan demokrasi. Tapi kalau Pak Presiden, ya Pak Presiden tadi tidak melakukan pelaporan, tapi tadi ada Pak Muldoko juga yang dikatakan oleh Mbak Sheryl. Kita dengarkan ya, kira-kira reaksinya Pak Muldoko seperti apa, kita dengarkan ya. Saya ingin mengingatkan ya, tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan itu.